Sahabat YKB, selamat memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh rahmat Tuhan. Kotong jumpa lagi dalam acara Mari Kesegar Hati di channel YouTube YKB GKI TV. Kotong perenungan saat ini seperti biasa diambil dari buku Renungan Wasiat. Kali ini judulnya Alia. Berdasarkan Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat 14. Ayat perenungan ada di ayat 8. Sesungguhnya beta akan bawa sandong dari tanah utara dan akan kumpul sandong dari ujung bumi. Di antara dong ada yang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama dengan kumpulan yang melahirkan dalam kumpulan besar. Dong akan kembali kemari. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani, kata Alia itu mau menggambarkan tentang kumpulan orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan menuju Yerusalem. Dong tu terpencar, tasiram, terbuang ke Babel. Tahu kenapa? Karena dong tu dalam kehidupan sebelum terbuang tu balemos dosa. Tuhan suka kasih peringatan, tapi dong masih baeok. Dong kira Tuhan mau kas tinggal sandong sa, padahal sonde. Akhirnya dong tak kuju waktu dong terbuang ke Babel. Tapi Tuhan tuh Maha Pengasih. Karena itu Tuhan kembali menolong bangsa Israel sehingga dong bisa pulang kembali ke Yerusalem. Jadi kata Alia tuh mengandung makna pelepasan, penyembuhan, dan makna tuntunan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dan bahwa tuntunan dan pemeliharaan Tuhan tuh kalau kotong perhatikan dari ayat 8 tadi itu meliputi seluruh kehidupan dari bangsa Israel. Jadi dalam rombongan besar bangsa Israel tuh dikatakan ada yang buta, yang lumpuh, perempuan mengandung, perempuan yang melahirkan, semuanya itu dituntun oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini kotong bisa melihat bahwa mereka atau bangsa Israel tuh sangat bersyukur karena tadinya waktu terbuang tuh dong putus asa, dong stres, dong pikir Tuhan sulupa sandong, kok kas tinggal sandong kok hanya kukuruu deng dompung masalah dan putus asa sonde karuan. Tapi ternyata Tuhan tuh baik. Nah, saudara-saudara, dibuang atau merasa terbuang tuh kalau kotong mau jujur, kotong tuh biasa alami dalam kondisi kehidupan kotong dalam berbagai waktu. Apalagi kalau itu karena kotong pun salah sendiri. Kadang-kadang kotong sampai menyesal, sedih, stres, dan kotong rasa-rasa son bisa bangkit lagi. Kotong suku kuru usah dan kotong pun masalah. Nah, termasuk kotong pun anak-anak muda dong yang kuliah, kadang-kadang salah kelola waktu, akhirnya dong jadi kakorek
dibandingkan yang dong kawan dong. Akhirnya dong hanya stres dan dong sonde bisa bangkit. Dong hanya kukuru usah dan dong masalah. Nah saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau kasih tahu sang kotong bahwa Tuhan tuh Maha Pengasih. Tuhan tuh siap membalut mereka yang terluka, menopang, menuntun, dan memberkati, sama seperti bangsa Israel. Seberat apapun masalah kotong, tidak sebanding dengan kasih setia Allah terhadap kehidupan orang yang percaya. Buktinya sekarang kotong bisa memasuki tahun yang baru. Kotong sudah melewati suka, duka, perjalanan kehidupan kita dalam tuntunan kasih sayang Tuhan yang sonde pernah berkeputusan. Karena itu mari kotong bangkit terus melangkah di tahun yang baru. Kalaupun kotong ada masalah, kotong percayakan semua kepada Tuhan. Kotong jangan kukuru usah dan kotong pu masalah, karena kotong yakin bahwa Tuhan sonde pernah kas tinggal kotong bergumul sendiri. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, subscribe. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.